Lightning Kick. Haruka tidak ingin melepaskan kesempatan ini, dia menendang dan arahnya sangatlah sadis mengarah ke alat vital Robert. Robert juga mengangkat kakinya dan menekuk lututnya untuk menghalangi serangan dari Haruka. Jelas ini bukanlah lightning kick, ini jelas ingin memutuskan keturunanku, kata Robert sambil tersenyum. Melihat Haruka yang sepertinya masih mencari kesempatan, Robert menghempaskan nafasnya, jika kamu menendang dengan kaki lain lagi, jika aku melepaskan tanganku kamu akan terjatuh. Tidak apa-apa jika Robert tidak mengatakannya. Sekali dibilang malah mengingatkan Haruka, dia menurunkan keseimbangan badannya dan mengangkat kakinya, seluruh badannya mengantung pada badan Robert. Robert bergegas melepaskan tangannya, Haruka tidak mendapatkan topangan, badannya terjatuh. Robert mengulurkan tangannya, sebuah tenaga angin yang lembut menopang badan Haruka untuk mencegahnya terjatuh ke lantai. Haruka terus saja menggigit bibirnya, dia menatapi lelaki di depannya dengan bingung. Di jarak yang begitu dekat, Haruka terus saja merasa dirinya tidak mengetahui apa yang dipikirkan oleh lelaki ini. Sudah sampai di sini saja oke, kata Robert dengan suara lembut. Bermimpi. Hari ini hanya satu di antara kita yang hidup. Sinar petir kembali terlihat di tangan Haruka, warna putih diselingi sedikit warna ungu, sinar petirnya membuat orang merasa takut. Thundercut. Suara petir itu seolah adalah 1000 ekor burung yang sedang menjerit, bahkan gendang telinga saja terasa sakit. Jika digantikan dengan orang lain, mungkin saja akan ketakutan akan adegan ini, tapi di mata Robert, gerak-gerik Haruka penuh dengan kesalahan. Jika dia mau, dia tinggal mengulurkan jarinya dan bisa mematahkan jurus lawannya. Perbedaan mereka berdua tidak berada pada tingkatan level yang sama. Hanya saja bagi Robert, Haruka bukan hanya sekedar teman biasa saja, Robert tentu saja harus mengasihaninya. Melihat Haruka yang menyerang lagi, Robert merasa sedikit tidak berdaya, dia berpikir bagaimana caranya untuk tidak melukai lawannya dan membuatnya menyerah dan memberikan jalan. Seketika, sebuah rasa jijik terasa dari hati Robert dan menyerang ke otaknya. Ekspresi Robert langsung berubah, rasa ini sungguh familiar baginya, meskipun setengah tahun ini, di bawah bantuan Raja Obat, dia menahannya, tapi pada dasarnya tidak bisa membersihkannya. Virus es mewabah. Jika pada biasanya ditahan terus, virus es sebenarnya sudah jarang untuk berbuat onar, tapi tadi Robert baru saja bertarung dengan Ryoma Shinichi dan melepaskan virus es dan membuatnya menambah kemampuan dirinya. Akibatnya adalah untuk menerima risiko mewabahnya virus es kali ini, sangat tidak beruntung Robert mendapatkan hadiah besar. Virus es menyerang dari perutnya ke arah atas dan menggunakan kecepatan yang tidak bisa dihalangi untuk menerjang ke lehernya. Hingga detik ini barulah Robert berhasil menyadarinya. Dan kecepatan serangan virus es juga melambat, jika bukan karena Raja Obat memberikan beberapa pencegahan dengan herbal Chinese, mungkin saja virus es sudah menyerang otaknya. Meskipun menjadi lambat, tapi ini tidak berarti berhenti. Jika tidak memikirkan cara untuk menahannya, cepat atau lambat akan menjadi masalah besar. Tatapannya buyar, seperti baru saja masuk ke dalam kegelapan dan kembali melihat cahaya terang, cahaya dan bayangan bertumpukan. Robert seolah berada di udara dan sebentar lagi tenggelam ke dalam air. Indera di badannya dipengaruhi oleh virus es dan bermasalah. Suara petir sudah mendekat hingga ke telinganya, Robert mengerutkan keningnya. Bagian badan mulai dari bagian bawah leher menjadi mati rasa dan tidak bisa bergerak, dia sama sekali tidak bisa mengelak apalagi membalasnya. Dia bukanlah takut tidak bisa menerima serangan dari Haruka, lagi pula dia tidak bisa mati, terutama ketika virus es mewabah, kemampuan pulihnya sungguh menakutkan. Yang dia takutkan adalah hal yang akan terjadi selanjutnya. Rasa ini sungguh familiar. Pertama merasa jijik, lalu otaknya inderanya menjadi buyar, seterusnya akan halusinasi, dan seluruh tubuhnya mati rasa, dan tidak bisa bergerak. Hingga langkah ini, menandakan bahwa serangan virus es sudah sangatlah parah, hanya tersisa langkah terakhir saja. Setelah virus es menyerang ke dalam otak, seluruh rasa tidak enak di tubuhnya akan hilang seketika, badannya akan bekerja 10 kali lipat. Jika biasanya sekali Robert meninju dan bernilai 1 maka Robert yang setelah virus es mewabah tinjunya bernilai 10.
Kekuatannya bertambah 10 kali lipat tanpa basa-basi. Ini adalah kemampuan virus S. Tapi setiap kejadian di dunia ini pasti ada akibatnya. Akibat dari Robert mendapatkan kekuatan ini adalah akan kehilangan kesadaran, dan menjadi sebuah mesin pembunuhan yang hanya tahu membunuh saja. Dan kekuatan dirinya bertambah 10 kali lipat dalam seketika akan berdampak buruk terhadap umurnya juga. Jika virus S tidak dikendalikan dan membiarkannya mewabah terus dengan cepat, Robert akan kehilangan nyawanya. Sekarang sudah sampai pada titik mewabahnya, dan satu-satunya musuh di hadapannya adalah Haruka. Sekali Robert kehilangan kesadaran, dan virus S mengendalikan otaknya, dia akan menyerang orang yang dianggapnya sebagai musuh dan tidak akan berbelas kasihan. Sedangkan untuk membunuh Haruka, Robert yang telah dikontrol oleh virus S bahkan tidak perlu mengulurkan jarinya, dia hanya perlu meniup angin saja dan Haruka akan langsung menghilang. Perkataan ini sungguh tidak hiperbola, memang begitu tidak masuk akal. Berhasil. Melihat Robert yang berdiri di tempat semula dan tidak bergerak sama sekali, Haruka lalu mendorong Thunder Cut yang berada di tangannya. Perut Robert dipukul dengan kuat, sinar petir merambat. Menerima serangan seperti ini, Robert terbang dan berguling beberapa putaran barulah berhenti. Ketua. Battle Hawk dan Higashino Keigo berkata bersamaan, mereka tidak menyangka Robert akan kalah. Haruka juga tercengang, dia awalnya sudah memikirkan kecepatan reaksi dari Robert, dirinya tidak mungkin semudah ini untuk berhasil menyerangnya, jadi dia memikirkan banyak cara lain untuk digunakan. Namun Robert malah tidak bergerak sama sekali, dan membiarkan dirinya dipukul oleh Haruka. Ini membuat Haruka tidak bisa percaya. Sekali berhasil, Haruka tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan untuk terus menyerang, dia tidak berencana untuk terus menggunakan Thunder Cut, satunya karena terlalu menghabiskan stamina, dia tidak sanggup terus menggunakan kekuatannya, alasan lainnya karena kekurangan Thunder Cut sungguh besar, dia tidak berani mengambil risiko, dia lalu melaju dan terbang ke hadapan Robert, dan meninju ke arah wajahnya. Hentikan. Higashino Keigo tidak bisa menahannya lagi, dia bergegas maju dan menghalang di depan Robert. Satu tangannya dipotong, dia tidak lagi bisa memegang pedang, dia hanya bisa menggunakan tangan kirinya yang tersisa untuk menahan tinju Higashino. Tapi dirinya yang mahir di bidang pedang, setelah kehilangan satu tangan dan tidak ada pedang, dia mana mungkin adalah lawan untuk Haruka. Dor. Higashino tertabrak terbang dan bertabrak di dinding, dia terjatuh di lantai dan berusaha untuk bangun, namun sudah tidak berhasil. Setelah itu, serangan Haruka tetaplah ganas dan terus menuju ke Robert. Plak, sebuah tamparan tertampar ke wajah Robert, wajahnya langsung membengkak. Robert, apakah kamu sengaja mengalah? Melihat Robert tidak membalasnya, Haruka terlihat marah dan bertanya kepadanya. Robert tidak menjawabnya. Haruka kehabisan kesabaran dan berdiri dari badan Robert, dia menatapinya dari atas dan mengangkat tangannya, Lightning Cut terus terlihat bersinar. Jika masih tidak menjawabku jangan salahkan aku tidak sungkan-sungkan, kata Haruka penuh ancaman. Merasakan rasa sakit di wajahnya, Robert tersenyum masam, dia bukan tidak mau balas, apakah dirinya dikira hobi disiksa. Asalkan dia bisa menggerakkan sebuah jarinya saja, dia pasti akan membuat Haruka terbalik dan memukul pantatnya hingga berdarah. Wanita jahat ini beraninya memukul wajahnya, benar-benar keterlaluan. Apalagi yang bisa dikatakan oleh Robert? Meminta ampun. Itu bukanlah gaya dia, dan pada kondisi seperti begini, dia juga tidak perlu meminta ampun. Setelah berpikir sejenak, Robert berkata dengan tidak berdaya, Haruka cepat kabur, apa maksudmu? Haruka tercengang, Robert menyuruhnya kabur. Bersamaan dengan itu, dia juga menyadari bahwa panggilan Robert terhadapnya berubah. Di Fusang, sangatlah mementingkan panggilan, jika memanggil namanya langsung dengan menambahkan nona ataupun tuan, itu sangatlah berbeda. Robert langsung memanggilnya Haruka ketika waktu itu di turnamen dunia. Waktu itu Robert hanyalah seorang tentara bayaran yang tidak terkenal. Sedangkan dirinya adalah seorang gadis kecil yang wajahnya akan merah jika Robert sedikit merayunya. Waktu telah berlalu,
dan menjadi sekarang, kali ini ketika bertemu kembali dengan Robert, Robert tidak lagi memanggilnya Haruka lagi, melainkan Tuan Mayor Jenderal, Nona Haruka dan lain sebagainya yang aneh itu membuatnya merasa tidak nyaman. Kabur. Mengapa aku harus kabur? Haruka mencibir, sinar petir di tangannya bersinar, petir terakhir ini bahkan mempunyai wujud pedang, sempit dan tajam. Sudah di hadapan maut, apalagi yang ingin kamu katakan, cepatlah. Kata Haruka. Cepat pergi dari sini. Kata Robert dengan serius. Haruka mencibir dan tidak lagi memberikan kesempatan kepada Robert, pedang yang dibentuk dari thunder cut-nya menusuk tembus jantung Robert. Badan Robert dibungkusi oleh cahaya petir, dia melotot Haruka namun tidak mengatakan apa-apa. Tak, setelah listriknya hilang semua, dan kehilangan topangan, badan Robert terjatuh dan menutup matanya lalu berhenti untuk bernafas. Battle Hawk dan Higashino Keigo ketakutan hingga wajahnya pucat, mereka tahu Robert tidak bisa mati, tapi tidak ada orang yang pernah menusuk bagian jantung Robert, bagian yang begitu penting, siapa yang akan tahu masih bisa hidup atau tidak. Battle Hawk berdiri dan menggunakan badannya yang letih untuk melangkah ke arah Haruka. Namun bagaimanapun juga, dia juga sudah tidak punya stamina untuk menyerang, setelah 3 ronde, dia diatasi oleh Haruka dengan mudah. Keparat. Dia terjatuh lagi ke lantai. Battle Hawk mengertakkan giginya dan meninju lantai. Jika biasanya, Haruka saja jangankan dirinya, sekalipun Higashino Keigo saja juga bisa mengatasi Haruka. Namun saat ini setelah mengalami sebuah pertarungan sengit, Battle Hawk sudah tidak punya stamina lagi, virus es Robert mewabah dan kehilangan kendali akan badannya, sedangkan Higashino Keigo kehilangan satu tangannya. Mereka bertiga kebetulan tidak pada kondisi yang bagus, dan menjadi kambing yang menerima dirinya dipotong. Haruka juga semakin menyadari apa yang dilakukan oleh dirinya. Ketiga orang di hadapannya ini sekalipun Higashino yang mempunyai nilai buronan paling rendah saja juga ada 300 juta US dollar. Battle Hawk senilai 600 juta US dollar. Sedangkan Robert setinggi 1 miliar US dollar. Ketiga orang ini, baik ditaruh dimanapun di sudut dunia ini, mereka adalah orang yang bisa menguasai sebuah wilayah, mereka semua kalah dengan dirinya. Haruka tercengang dan merasa dirinya sedang bermimpi, ini sungguh tidaklah nyata. Dor. Setelah mengalahkan ketiga orang hebat dari pasukan binatang buas, Haruka masih dalam rasa kaget, hingga sebuah suara ledakan dahsyat membuatnya tersadar kembali. Dinding retak, sebuah sosok penuh darah terjatuh di hadapan Haruka. Ini adalah, setelah Haruka melihat wajahnya dengan jelas pupilnya mengecil, dia menutup mulutnya dan berkata, Letnan Jenderal John Paul. Kamu, apakah kamu baik-baik saja? Dia berjongkok dan menggoyangkan badannya, dan menyadari bahwa seluruh tulang tangan dan kakinya semuanya diremas hingga retak, sekujur tubuhnya sangatlah lemas. Setelah mengecek nafasnya, John Paul sudah lama tidak bernafas lagi. Angin laut bertiup masuk, Haruka sedikit tidak bisa membuka matanya, dia menghalangi matanya dan menatap ke atas dan melihat ada sebuah sosok besar yang tengah berdiri di atas permukaan laut, sangat buyar, tidak bisa dilihat dengan jelas, dia hanya bisa merasakan bahwa energi yang mengalir sembarangan, meskipun sangatlah jauh, tapi tetap membuatnya merasa tidak bisa bernafas seolah akan merobeknya menjadi berkeping-keping. Meskipun tidak bisa melihat wajah orang ini dengan jelas, namun Haruka tahu bahwa yang bertarung dengan John Paul adalah salah satu dari Four Beasts di pasukan binatang buas. Dia adalah gigantic elephant yang diburon senilai 800 juta US dollar. Meskipun John Paul hanya adalah seorang letnan jenderal, namun bagaimanapun juga dia adalah satu-satunya orang hebat yang diutus dari kantor pusat World Government. Mereka semua mengira bahwa kemampuan John Paul sebenarnya sebanding dengan Jenderal Ryuma. Namun sekarang dia kalah dengan gigantic elephant. Ini sungguh membuat Haruka bingung. Miau. Seketika, sebuah suara kucing terdengar di samping telinga. Haruka terkejut, dia ingin mundur. Namun sudah tidak sempat lagi, sosok hitam melewatinya dan terdengar suara robekan baju, di atas bahunya tiba-tiba muncul 3 buah luka sobekan secara tiba-tiba, darah sudah mengalir keluar. Haruka bergegas mundur, bayangan hitam itu terus saja mengikutinya,
Cakarnya yang tajam menyobek wajah Haruka 3 buah cakaran lagi. Hingga detik ini, barulah Haruka melihat dengan jelas wajah lawannya. Wild Jet. Nilai buronannya senilai 400 juta US dollar, sebagai seorang prajurit bayaran bergender wanita, nilai ini sudah sangatlah luar biasa. Wild Jet yang biasanya tersenyum menggoda, saat ini wajahnya penuh kemarahan, di matanya terlihat penuh pembunuhan, seolah dia ingin mengupas kulit Haruka barulah dia puas. Wild Jet dari tadi terus membantu Gigantic Elephant, dia boleh dibilang tidak menggunakan stamina-nya sama sekali, ketika menghadapi Haruka kemampuannya langsung terlihat jelas. Haruka terus saja mundur, hingga terakhir tidak ada jalan akhir lagi, matanya menyipit, dia tahu dirinya bukanlah lawan untuknya, badannya menempel di dinding dan berhenti melawan. Cakaran tajam Wild Jet juga sudah tiba di hadapannya, barulah Haruka bisa melihat dengan jelas bahwa 10 jari Wild Jet berubah menjadi panjang dan bagaikan pedang yang tajam. Ujung yang paling tajamnya tengah berada di depan jantung Haruka, dia hanya perlu sedikit menggunakan tenaganya dan bisa menusuk ke dalam. Benar-benar adalah seorang wanita yang kejam. Mata Wild Jet terlihat berwarna kuning keemasan, dia terlihat menggoda, namun suaranya sangatlah tidak peduli. Tuan Mayor Jenderal, apakah kamu tahu satu-satunya syarat yang diminta oleh ketua kami terhadap kami? Apa itu? Haruka sepertinya sudah menebaknya, tapi dia tetaplah bertanya. Tidak boleh melukai Mayor Jenderal dari World Government, Haruka Kato. Wild Jet terlihat mencibir, jika tidak dengan kemampuanmu ini baru mulai berperang saja kamu sudah dihabisi, bagaimana mungkin kamu diizinkan hidup hingga sekarang? Hati Haruka tersentuh, dia menatapi jasad Robert yang berada di lantai, tatapannya kacau. Apa yang kamu perlakukan kepadanya, sekarang aku akan menggunakan cara yang sama untuk memperlakukannya terhadapmu. Sambil berkata, Wild Jet akan menusuk kukunya ke dalam jantung Haruka. Kak Wild Jet, jangan bunuh dia. Di saat ini, jasad yang terbaring di lantai tiba-tiba berbicara. Robert yang awalnya sudah mati tiba-tiba membuka kedua matanya dan pupilnya terlihat pulih kembali berwarna hitam seperti biasanya. Wild Jet tidak terlihat kaget akan hidupnya kembali Robert, dia meliriknya dulu baru kembali menatapi Haruka lagi, dan persiapannya untuk membunuh Haruka juga terhenti karena teriakan Robert. Memang benar adalah ketua. Aku sudah bilang ketua tidak akan mati dengan begitu mudah. Battlehawk dan Higashino juga lega, mereka berada di tempat kejadian ketika jantung Robert ditembuskan oleh Haruka, rangsangan atas penglihatannya itu sungguh tidak bisa dijelaskan dengan perkataan saja. Haruka melirik ke arah Robert, anehnya, dia juga tidak terlihat berekspresi aneh, tatapannya biasa saja, seolah mengira bahwa Robert bisa hidup kembali adalah sebuah hal yang sangatlah normal sekali. Ketua, dia tadi menembus jantungmu, dia sama sekali tidak mengasihanimu, apakah benar-benar mau melepaskannya? Tanya Wild Jet. Robert perlahan bangun dan menghilangkan debu di badannya, barulah dia berjalan ke arah Haruka. Nona Haruka sudah tahu rahasia aku tidak bisa mati sejak 3 tahun yang lalu. Robert menjelaskan. Mendengar perkataannya, barulah Wild Jet sedikit lega dan jari tajam yang ditaruh di depan dada Haruka perlahan menjadi pendek dan terakhir kembali seperti panjang kuku manusia biasa. Jika mau dibilang aku masih harus berterima kasih kepadamu, Nona Haruka. Kata Robert dengan tatapan aneh. Tadi, ketika virus es mewabah dan membuat seluruh badannya mati rasa, dia sangatlah menderita dan hanya sisa langkah terakhir saja virusnya akan menyerang otaknya dan mengontrol penuh badannya. Hingga setelah Haruka menggunakan Thunder Sword untuk menusuk tembus jantung Robert. Badan Robert hidup bersama virus es, sekali Robert mati, virus es kehilangan viktimnya dan tidak bisa bertahan lama. Ini adalah rahasia Robert tidak bisa mati. Segala jenis luka di hadapan pemulihan virus es, semuanya bukanlah sebuah masalah besar. Tapi, area jantung memang lebih spesial, jika tidak langsung menggunakan energi yang banyak untuk menyelamatkannya, maka Robert akan mati dalam waktu singkat, jadi, virus es tidak sempat untuk terus menyerang otak Robert melainkan langsung mengobati luka fatal yang dialami Robert.
Dan dengan kesempatan ini, Robert memanfaatkan kekuatan unsur angin untuk melawan kembali, dan berhasil menahan pewabahan virus S. Sebelumnya, ketika virus S mewabah, selalu ada raja obat yang membantunya. Ini adalah pertama kalinya Robert menahan virus S sendiri, dia merasa sangatlah senang. Mengapa berterima kasih kepadaku? Haruka tidak mengerti. Kamu tidak akan mengerti juga kalau disebutkan. Robert mengerahkan tangannya dan berkata, Kak Wildcat, tolong bawa Nona Haruka ke pinggir pantai. Baik, Wildcat menganggukkan kepalanya, lalu dia menebas leher bagian belakang Haruka menggunakan tangannya. Kamu, Haruka berusaha untuk membuka matanya dan tidak ingin pingsan, namun reaksi dasar makhluk hidup membuatnya tidak bisa mengelak dari itu, dia merasa gelap dan kedua matanya tertutup dan terjatuh. Wildcat lalu menopang Haruka, dan membawanya di bahunya dan berjalan keluar. Pekerjaan selanjutnya ini serahkan kepada kalian, jangan main terlalu lama, aku menunggu kalian di pinggir pantai. Baik, Robert menganggukkan kepalanya. Ketua, sebuah sosok cantik muncul, Giamu telah datang. Battle Hawk dan Higashino terluka. Kata Robert, baik aku akan mengobatinya sekarang. Dia bergegas menganggukkan kepalanya, di saat mengobati Battle Hawk, matanya yang besar menatapi Higashino. Higashino, apakah kamu baik-baik saja? Dia terima kasih telah datang menolongku. Kata Higashino penuh berterima kasih. Kami adalah rekan, bukankah itu memang seharusnya dilakukan? Kata Gia sambil tersenyum. Hanya saja tanganmu. Tatapannya mengarah kepada tangan Higashino yang hilang, dia menggigit bibirnya dan terlihat sangatlah menyayangkannya. Tidak apa-apa, asalkan masih ada satu tangan, aku masih bisa memegang pedang. Kata Higashino dengan tatapan tegas. Battle Hawk dan Gia saling bertatapan, mereka sama-sama menganggukkan kepalanya. Sebelum mereka datang, mereka paling khawatir akan Higashino akan murung, namun sekarang setelah dilihat kekhawatiran itu semua hanya sia-sia saja, tapi bagus juga seperti begini, asalkan Higashino tidak kehilangan semangatnya, maka masih ada harapan. Setelah Gia selesai mengobati, mereka keluar dari koridor dan tiba di asal dek markas World Government. Saat ini, pertempuran telah selesai, para member pasukan binatang buas telah mengendalikan seluruh markas tanpa kendala, member World Government cabang Fusang baik yang menjabat tinggi maupun tidak, mereka semuanya menyerah dan menunduk di atas lantai tanpa berani bergerak sama sekali. Di atas dek ada Gigantic Elephant, AP Viper dan Rat, mereka berempat tengah melihat para prajurit World Government yang menyerah, dan menunggu perintah dari Robert. Biarkan mereka semua ke pantai, kata Robert, dan juga para penjaga penjara dan para buronan yang ditahan di lantai paling bawah, lepaskan mereka semua, biarkan mereka mendarat juga. AP dan Viper menganggukkan kepalanya dan mulai mengurusnya. Apakah semuanya sudah siap? Tatapan Robert mengarah pada Rat. Rat tersenyum dan menunjukkan gigi taringnya, tenang saja ketua jika aku yang melakukannya. Robert mengiyakan lalu melangkah ke pinggir dek dan menatap ke arah permukaan laut. Ombak terus saja berdatangan, namun tetap tidak terlihat jejak Ryuma. Di manakah Ryuma? Tanya Robert, sejurus 8 diagram Threaten to Heaven saja dan membuat Ryuma terjatuh ke laut, sesuai dengan kemampuan bertahannya, dia tidak seharusnya mati. Aku sudah mencarinya, dan tidak menemukannya, mungkin saja sudah kabur, kata Gigantic Elephant secara perlahan. Ketua, apakah harus menemukannya? Tanya Battle Hawk. Tidak perlu, terkadang membiarkan seseorang hidup itu akan lebih menyiksakan baginya daripada membunuhnya. Robert menganggukkan kepalanya. Di bawah desakan AP dan Viper, seluruh petugas markas World Government berkumpul dan berbaris untuk berjalan ke pantai. Mereka semua tidak mengerti akan maksud dan tujuan pasukan binatang buas. Setelah perang ini, para pejabat tinggi cabang Fusang Ryuma terjatuh ke laut dan menghilang. 3 orang letnan jenderal hanya tersisa Yano Koji saja dan 6 mayor jenderal juga hanya tersisa Haruka saja. Mereka semua menatap ke arah Yano Koji. Tuan Yano, apakah Anda baik-baik saja? Tuan Letnan Jenderal, mereka mengusir kita turun, apa yang sebenarnya mereka inginkan? Mereka semua terus bertanya.
Yano Koji memegang perutnya, dia juga terluka parah. Mendengar perkataan mereka, dia juga terlihat bingung. Aku juga tidak tahu, lihat saja perkembangannya. Tuan Yano Koji, bagaimana jika mereka ingin mempermalukan kita? Tanya salah satu orang. Seorang lelaki boleh dibunuh namun tidak boleh dipermalukan. Palingan mati bersama saja, kata Yano Koji, dia sangatlah tegas di bidang ini. Setelah mengusir semua orang dari markas, Robert dan lainnya juga turun dari tangga secara perlahan. Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Tanya Yano Koji penuh dengan rasa melawan. Kamu akan tahu sebentar lagi. Robert tersenyum dan menoleh ke arah api, sudah bisa dimulai. Baik, Rat tersenyum dan mengeluarkan sebuah remote dari kantongnya, dan menekan sebuah tombol merah. Dor, suara ledakan besar terdengar, sebuah bentuk jamur yang besar terlihat di atas udara, warna merah itu menyinari kegelapan, ombak yang panas menyerbu kemari dan membuat pantai penuh dengan badai pasir. Semua member cabang Fusang termasuk Yano Koji semuanya terjatuh karena angin dan ombak. Setelah mereka bangun dan melihat apa yang terjadi di laut, sinar api menyinari wajah mereka semua yang tercengang. Markas World Government diledakkan oleh pasukan binatang buas.